hendaknya berjalan mengikuti jalan mereka, dikarenakan tidak ada kebaikan bagi seseorang jika dia tidak mengikuti jalannya salaf. Begitu pula sebelumnya adabnya itu berkaitan dengan ikhlas, ya, ikhlas, kemudian mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hendaknya setiap dari kita untuk mengamalkan adab ini, untuk selalu ikhlas, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan adab-adab para penuntut ilmu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, as-salis mulazamatu khasyatillah. Ya, mulazamah. Yani terus menerus seseorang itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya, di saat dia meninggalkan perintah, melanggar perintah, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan di sisi lain juga takut, ya, kalau dia melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, kemudian berkaitan dengan khasyatullah, ya, perbedaan antara khasyah dengan khauf. Ini kalau kita artikan bahasa Indonesia, yaitu hampir sama maknanya, ini sama-sama takut. Akan tetapi disebutkan di antara Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa khasyah itu takut disertai dengan ilmu. Disertai dengan ilmu. Jadi kalau khasyatullah berarti maknanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu apa istilahnya, siksaannya yang sangat pedih, ya, kemudian mempunyai sifat-sifat yang tinggi, ya, mempunyai nama-nama yang tinggi, sehingga dia takut kalau dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menjalankan apa yang perintahkan. Itu khauf, itu khasyah. Ya, oleh karena itu di sini perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, khasyatullah hiya al-khaufu al-mabni 'ala al-ilmi wa at-ta'zim. Ya, al-khauf, ya, yang khasyatullah itu al-khauf al-mabni, ya, takut yang dibangun 'ala al-ilmi, di atas ilmu, wa at-ta'zim, dan, ya, merasa agung, ya, mengetahui keagungan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ini dimaksud dengan khasyah. Adapun perbedaan antara khasyatullah dan khaufullah, ini disebutkan Ibnu Utsaimin juga rahimahullah taala, beliau mengatakan qala ulama. Jadi beliau di sini rahimahullah menukilkan perkataan para ulama, perbedaan antara khasyah wal khauf. Ya, beliau mengatakan al-khasyah takunu min 'idhami al-makhsyi. Al-makhsyi yang ditakuti. Ya. Khasyah itu disebabkan min 'idham, ya, kebesaran, keagungan yang ditakuti. Ya. Kebesaran, keagungan yang ditakuti. Dia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut. Itu namanya apa? Khasyah. Ya. Dan semana dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Ya, dikhususkan di sini khasyah. Dikarenakan khasyah
hanya saja para ulama. Ya ini di sini berarti takut disertai dengan ilmu, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui siksaan, ya, beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang kafir, ya, dan yang melanggar larangan-larangannya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wal khauf, adapun khauf yakunu min dha'fi al-khaif. Ya. Disebabkan lemahnya orang yang takut itu. Ya, misalnya anak kecil umur 7 tahun takut kepada anak yang umur berapa? 9 tahun misalnya, 10 tahun. Kenapa takut? Dikarenakan dia lemah. Dikarenakan yang umur 7 tahun ini lebih lemah fisiknya dibandingkan yang 10 tahun. Ya, dibandingkan yang 10 tahun. Adapun khasyah tadi, kenapa takut? Dikarenakan mengetahui keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya perbedaan antara khasyah dan khauf. Khauf min dha'fi yakunu min dha'fi al-khaif. Lemahnya ya yang takut tersebut. Lemahnya yang takut tersebut. Nah, itu perbedaan antara khauf dan khasyah. Kemudian khasyah, takut, ya, ini terbagi dua. Terbagi dua. Ada yang al-khawfu, ya, al-mahmud, terpuji. Yang kedua, khauf ghairu al-mahmud, tidak terpuji, tercela. Bagian pertama, ya, dan ini kesimpulan yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Bagian yang pertama al-mahmud, ya, wa huwa ma yahmiluhu ala fi'lil wajibati wa tarki al-muharramat. Yang terpuji adalah takut yang menjadikan seseorang itu, ya, melakukan kewajiban-kewajiban. Ya. Dia salat, kenapa? Takut. Kalau dia meninggalkan salat, khawatir masuk ke dalam neraka misalnya. Ya. Tidak bertauhid, khawatir, dia takut. Kalau dia meninggal dalam keadaan kesyirikan, di atas kesyirikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Ma yahmiluhu ala fi'lil wajibati wa tarki al-muharramat. Nah, kemudian yang kedua, ghairu al-mahmud, al-khawfu ghairu al-mahmud, ya, wa huwa ma yahmiluhu ala al-ya'si min rauhillah. Rauh itu ini rahmat. Ini rahmatullah. Rauhullah, ya, min rauhillah. Rauh maknanya adalah rahmatillah. Yani yang ghairu mahmud itu takut yang menjadikan pelakunya itu sampai, ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia mengatakan, saya ini, ya, banyak kemaksiatan yang saya lakukan, maka saya kayaknya masuk neraka ini. Ya, sudah putus asa. Sudah putus asa. Maka di sini, ya, tidak dibolehkan. Atau takut seperti ini merupakan takut yang tidak terpuji. Takut yang tercela. Takut seperti ini menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tidak akan, ya, terputus bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembagiannya, ya. Dan takut yang kedua ini yang yang tercela ini, yang ghairu mahmud, ya, ini kalau kita melihat, ya, kisah-kisah, ya, atau perkataan para ulama menyebutkan bahwa takut seperti ini terkadang jadi gila, ya, menjadi gila, atau sebagian meninggal, ya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam kitabnya Mukhtasar Al-Minhaj,
halaman 303. Beliau mengatakan berkaitan dengan takut ghairu mahmud qad yufdi ilal maut. Ya, takut yang kedua ini yang tercela tadi itu terkadang menjadikan dia mati. Ya, takutnya itu menjadikan dia mati. Wa qad yas'adu ila dimag fayufsidu al-aql. Ya, al-aqla. Nah, dan terkadang rasa takut ini ya sampai ke dimag, ke otaknya. Maka merusak otaknya menjadi gila. Ya, fayufsidu al-aql. Ya, menjadi gila. Nah, jadi kesimpulannya tadi takut yang diinginkan oleh Syekh di sini adalah jenis yang pertama, yang menjadikan seseorang ya semangat dalam melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Ya, misalnya dilihat di HP, di internet, ada seorang wanita telanjang, ya, tidak memakai hijab, maka kelihatan cepat dia lepas, dia ya buka yang lain. Dikarenakan kenapa? Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau bidadari, ya, dia tidak akan mendapatkan bidadari pada hari kiamat. Kehidupan, kelezatan yang selama-lamanya. Adapun gambar itu kelezatan sesaat. Malahan bisa merusak hati kita. Ya. Hati kita rusak. Kita menghayalkan, di mana itu bisa? Ya. Terpikirkan terus. Ya, hati kita menjadi rusak. Adapun bidadari merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak akan terputus. Maka di saat dia takut, ya, maka menjadikan dia mengamalkan kebaikan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى. Ya. Maka hendaknya seseorang berhias, beradab dengan bi'imarah, memenuhi, memakmurkan dohirnya, ya, dohir, anggota badannya, wal batin, dan hatinya, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia di saat ke pasar misalnya, ya, atau ada wanita yang lewat, dia menundukkan pandangan. Nah, dikarenakan Rasulullah SAW atau sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah melarang, dalam firman-Nya telah melarang untuk atau telah memerintahkan untuk menundukkan pandangan kepada perkara yang diharamkan. Maka dia, ya, menghiasi dirinya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya, ya, kakinya. Nah, dihiasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal batin, juga batinnya, hatinya, bi khasyatillahi ta'ala, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhafidhan ala sya'airil Islam, dan menjaga, melakukan syiar-syiar Islam, ya, salat 5 waktu, salat jamaah, ya, salat secara berjamaah, dan lain-lainnya. Atau dia umroh bagi yang mampu, ya, ini, ya, termasuk dalam menjaga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bentuk ketakwaan. Bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian bahwa orang-orang
yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ketakwaan. Menambah ketakwaan pada hati seseorang. Ya, pada hati seseorang. Nah, dan yang dimaksud dengan ya di sini muhafidhah, ya, mengagungkan, ini disebutnya oleh Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa ta'dhimuha, yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu ijlaluha, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, memuliakan salat. Wal qiyam biha, dan menunaikan, melaksanakan ya syiar-syiar tersebut, salat misalnya. Ya, itu yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir ayat tersebut. Wa izhari as-sunnah, thumma qala al-mu'allif rahimahullah taala, wa izhari as-sunnati wa nasriha bil amali biha wa da'wati ilaiha. Ya, hendaknya dia menampakkan sunnah. Menampakkan sunnah. Wa nasriha, dan menyebarkan sunnah tersebut dengan mengamalkannya. Mengamalkan sunnah. Wa da'wati ilaiha, dan mengajak manusia untuk menjalankan sunnah. Untuk menjalankan sunnah. Nah, dan menampakkan sunnah, mengamalkan sunnah, ini termasuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum misalnya pulang kampung, ya, salat 5 waktu di masjid, kemudian memelihara jenggotnya bagi yang berjenggot, memakai pakaian yang itu telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk apa? Bentuk dakwah. Ya. Kemudian antum istiqomah, pulang kampung istiqomah, bertahan, tidak bergabung dengan orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai pada agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk apa ini? Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata, "Innal amala bih, yakni bil ilm, sesungguhnya mengamalkan ilmu itu da'watun ilaihi bila syak." Itu merupakan dakwah kepadanya, kepada ilmu tersebut, tanpa diragukan lagi. Ya, tidak diragukan bahwa hal itu merupakan dakwah. Ya, innal amala bihi da'watun ilaihi bila syak. Beramal, mengamalkan ilmu itu termasuk dakwah, ya, kepada ilmu tersebut, kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan lagi. Wa katsirun minan nasi yata'assawna bil alim, ya, dan kebanyakan manusia yata'assawn, yakni mengikuti, ta'asi, ya, mengikuti alim itu bi akhlaqihi, dikarenakan dengan akhlaknya, wa amalihi, dikarenakan amalnya, ya, aktsaru mimma yata'assawna bi aqwalih, lebih banyak, ya, dibandingkan mereka itu mengikuti perkataannya. Ya, jadi sebagian orang kalau perkataan dia tidak dengarkan, ceramah-ceramahnya para ulama, ya, para ustadz misalnya, dia tidak dengarkan. Tapi kalau dia lihat ada anak, masya Allah, salat pakaiannya masya Allah, pakaian muslim, salat 5 waktu, puasa Senin Kamis, maka berarti mereka ini di atas kebenaran ini. Maka dia bertanya, kalau
penuntut ilmu tersebut mempunyai ilmu, dia jelaskan bahwa ini gini, hadisnya ini, maka berarti mereka ini benar. Nah, maka sebagian dengan bisa dia mengikuti, dia melihat seorang alim atau seorang penuntut ilmu mengamalkan sunnah, maka dia mengikuti sunnah dikarenakan amalan orang tersebut. Ini beliau sebutkan dalam Kitabul Ilmi halaman 246. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, wadalan ala Allahi bi ilmika wa samtika wa amalik. Nah, dan hendaknya engkau menjelaskan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dalan ini menunjukkan jalan kebenaran, jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan kebaikan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Nah, kita mengajak manusia dengan ilmu kita. Kita mengamalkan ilmu kita. Itu merupakan jalan yang bisa menjadikan orang mengikuti kita, mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki. Wasamtik itu nah, nah. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah taala, samt huwa husnu al-zahir atau al-madhhar fi amri din. Ya. Husnu al-madhhar. Yani baiknya penampilan seseorang pada perkara agamanya. Penampilannya, cara salatnya, cara berpakaiannya, tidak isbal. Ya. Kalau salat memakai misalnya peci, pakaian yang bersih. Ini penampakan dalam perkara agama. Dan tentunya memakai peci di saat kita salat atau pakaian bersih, maka ini termasuk dari perintah, ya, atau termasuk adab-adab dalam salat. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Diperintahkan kita untuk mengambil zina. Ya, zina memakai peci, pakaian bersih dan lain-lain di saat kita salat. Nah, itu dimaksud dengan samt. Wa amalik, dan kita dengan amalan kita. Kita sudah jelaskan tadi bahwa amalan itu terkadang seseorang, ya, kaum muslimin lebih terpengaruh dengan amalan seseorang dibandingkan perkataannya. Begitu pula sebaliknya. Ya, misalnya seseorang ceramah, masya Allah, ceramahnya bagus, sebutkan dalil. Tapi sangat disayangkan dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka, ini tadi yang khutbah ya? Ini orang tadi yang ceramah ya? Kok tidak pakaian seperti ini? Terlambat sholat misalnya. Tidak ikut sholat jamaah misalnya. Maka orang berarti tidak benar ini apa yang dibawa ini aneh. Ya, seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Kemudian mutahalliyan birrajulah. Begitu pula dia menghiasi dirinya dengan sifat rajulah. Rajulah ini sifat kejantanan. Ya, sifat kejantanan. Nah, yang dimaksud di sini, nah, disebut nanti akan pada poin yang ke-9 disebutkan beliau itu diantaranya sifat-sifatnya adalah syaja'ah, pemberani. Pemberani di sini bukan kata pemberani secara syar'i itu, ya, itu melakukan sesuatu pada tempatnya. Jangan misalnya antum pulang kampung
dikarenakan telah mengetahui tauhid, maka hantam itu. Oh, ini kesyirikan. Itu coba di desa sana itu, di tempat ini. Dihantam semua. Ini bukan berani ini. Sembrono ini. Nah, oleh karena itu, sebagai satu kisah saya dapatkan terjadi di kampung, di bagian Sulawesi Tenggara. Nah, jadi ada seseorang mengenal tauhid, lantaran semangatnya, katakan di sana itu kesyirikan, potong hewan, sesembelihan untuk ini, untuk jin dan semacamnya. Di atas dia khutbah ini turun, langsung dipukul sama masyarakat, sama jemaah. Dan dikatakan, kamu pulang ke kampungmu kalau ingin selamat. Nah, jadi melihat keadaan. Nah, dan ini yang sering dinasihatkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Ya, itu syaja'ah. Tapi syaja'ah di sini antum menampakkan sunnah. Sebagian orang kalau di kampung, tidak ada orang ini. Malulah pelihara jenggot ini. Malulah kalau saya naikkan celana saya. Malu kalau saya salat jamaah. Ini penakut. Kalau dia berani, dia melakukan sunnah walaupun di sana ada celaan. Karena kehidupan di dunia ini, kaidahnya tidak ada yang selamat dari celaan. Tidak ada yang selamat. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dicela oleh siapa? Yahud. Ya. Yadullahi maghlulah. Perkataan naudzubillah. Perkataan Yahud bahwa Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu, tidak memberikan sedekah kepada makhluknya. Ini celaan. Lalu kita merasa aman, merasa tidak dicela? Tidak. Antum pelihara jenggotnya, pakaian syar'i, akan ada yang mencela antum. Nah, jadi kita harus berani dalam melakukan sunnah, mengamalkan ilmu, tapi pada tempatnya, pada tempatnya. Nah, kemudian di antara sifat dari rajula itu, beliau mengatakan syiddatu al-ba's, yakni fil haq, yakni syiddatu ba'si fil haq, yaitu kuat pendiriannya di atas kebenaran. Sabar. Ada celaan, sabar. Ada gangguan, sabar. Nah, tidak tidak cepat putus asa. Dia bersabar. Walaupun dia sendirian di kampung, dia bersabar. Mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengharapkan kenikmatan yang hakiki pada hari kiamat. Itu seseorang sikap rajul. Nah, kemudian di antaranya juga makarimul akhlak, berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Jujur. Nah, jujur dalam perkataannya. Tidak menceritakan kejelekan-kejelekan orang. Ya, ini sikap rajul, jantan. Ya. Kemudian di antaranya al-badlu fi sabili al-ma'ruf. Memberikan, menyumbangkan pada perkara-perkara kebaikan, baik itu hartanya. Kalau dia lihat ada orang miskin, dia berikan kalau ada uangnya. Waktunya, kalau yang punya ilmu, dia ajarkan. Walaupun hanya dulu kok. Ilmu. Ya, walaupun hanya Iqra. Walaupun hanya membenarkan bacaannya Al-Fatihah. Nah, itu sikap ar-rajula yang disebutkan oleh para ulama, dari antaranya Syekh di sini pada poin ke-9 nanti,
Begitu pula Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian wal musahalah. Musahalah yakni kehidupannya itu tidak rumit. Ya, pemaaf. Nah, kalau misalnya membeli kurang 500, enggak apa-apa. Kita ambil aja, enggak apa-apa. Kalau cuma kurang 500, tidak usah beli. Nah, ini artinya ya boleh saja mengambil hak. Akan tetapi terlalu kesusahan hidup. Ya, 500 tidak ada artinya. Biarkan aja, misalnya tidak ada, disumbangkan sedekah saja. Nah, dia jual beli. Ya, dia jual beli. Atau misalnya dia ada dia ada utangnya. Dia kembalikan. Kalau sudah sampai waktunya, ya, perjanjian waktunya, kemudian sudah maka dia kembalikan. Tidak perlu, di mana ini yang pinjam uang saya ini? Dicari. Nah, ini, ya, susah hidup seperti ini. Susah hidup dengan orang seperti ini. Ya. Nah, itu musahalah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah mendoakan agar dirahmati bagi orang-orang yang hidupnya itu, ya, mudah dalam jual beli. Kalau misalnya lebih sedikit, dia jual misalnya jual buah, ada lebih sedikit, ambil aja sedekah. Ya. Tapi sebagian lebih sedikit, potong dan seterusnya. Walaupun ini boleh, ya, tapi terlalu susah, ya, perhitungan. Nah, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang, samhan idza ba'a, ya, mudah di saat dia jual beli. Samhan, sin mim ha, samhan idza ba'a, ya, mudah kalau dia jualan, ya, menjual. Wa idza ishtara, mudah kalau dia beli, lebih sedikit, biarkan, ya. Wa idza iqtada, yani di saat dia mengambil haknya, bisa diutang, ya, diutang, aduh, belum ada belum laku dalam dan tentunya meminjamnya jujur. Dia bilang, aduh, belum cukup hari ini, nanti besok ya. Gampang. Nah, jadi mudah saja. Kehidupan jadi kan mudah. Apalagi antum hidup dengan teman-teman, mudah saja kehidupan. Ya, kalau ada misalnya orang salah, ya, dimaafkan. Nah, tetapi terkadang setan itu semangat untuk merusak hati kita sehingga kita ke kesusahan. Tapi kalau kita jadikan hati itu mudah saja, maka tidak pusing-pusing. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, kalau kita lihat celaan-celaan dari sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia misalnya, ya, itu banyak, atau sebagian dari kalangan para ulama. Nah, tapi ada kejadian di saat ada bapaknya, seorang ikhwah saat itu santri di Ma'bar, bapaknya, ya, mencela Syekh Muhammad Al-Imam, pokoknya sembarang, ya. Di saat bapaknya ini sakit keras, hampir meninggal dunia, maka kami naik di Syekh Muhammad Al-Imam, kita katakan bahwa Syekh ini, bapaknya akh ini senang mencela antum, mohon dimaafkan Syekh. Apa perkataan Syekh Imam? Qad afautu ahla Indonesia kullahum. Saya telah memaafkan penduduk Indonesia seluruhnya. Hidup gampang, ya. Nah, kalau kita, sebagian kita mungkin, aduh, kenapa itu? Ya, pusing, pikirkan. Tapi kalau dia gampang hidup baik, ya, yang bermanfaat. Nah, wasamti as-salih. Samtu salih sudah kita sebutkan tadi, ya,
kita sudah sebutkan bahwa berkaitan dengan penampilan yang dohir pada seseorang dalam perkara agamanya, pakaiannya, cara sholatnya, ya, cara berbicara dan lain sebagainya. Itu namanya samt as-salih, yakni yang nampak dari seseorang, dalam perkara agamanya, dalam menampilkan penampilan yang ada padanya. Dan tadi sebelumnya itu ternyata di perkataan Ibnu Athir itu lebih duluan, mungkin di abad 500 tahun 500-an Hijri ya, atau 600-an. Yang jelas lebih duluan dari Ibnu Hajar. Perkataannya yang mungkin Ibnu Hajar mengambil dari beliau. Nah, ya, yang saya sebutkan tadi itu tentang mana samt. Nah, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وملاك ذلك خشية الله تعالى. Milak itu disebutkan dalam kamus Mukhtar Siha, ya, katanya bi fathi al-mim wa kasri al-mim. Nah, Sultan, apa maksudnya itu? Apa bacanya berarti? Bi fathi al-mim wa kasri atau bi kasri al-mim. Ini boleh dua-duanya. Apa berarti bacanya? Nah, Hasan. Jadi itu pentingnya kalau antum satu saat ada kemudahan, namanya Mukhtar Siha. Kecil kitabnya, itu bisa disebutkan. Mukhtar Siha, itu bisa disebutkan kalau wazannya ini. Ya, kalau di sini disebutkan bi kasri mim wa bi fatihiha. Di kasra mimnya dan di fath. Ini bisa dibaca milaku dzalik, bisa dibaca malaku dzalik. Nah. Wa milaku dzalika khasyatullah. Dan ya, yang pondasi, ya, dasar dan pondasi supaya perkara yang tadi itu bisa dilakukan, sikat musamaha, rajulah, ya, samt hasan saleh, itu bisa dilakukan di saat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia akan melakukan apa-apa yang disebutkan di atas. Walihada qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karena itu berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, aslul ilmi khasyatullah taala. Ya, aslul ilmi khasyatullah taala. Dasar dari ilmu, ya, itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ya dasar dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia takut, maka dia akan mencari ilmu dan akan mengamalkan ilmunya, ya, mengajarkan ilmunya sehingga ilmunya menjadi berkah. Falzam khasyatallahi fi sirri wal alan. Semua kalam anam. Kemudian musannif mengatakan falzam khasyatullah. Maka hendaknya engkau terus-menerus takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sir, ya. Baik itu engkau bersendirian, ya. Engkau berada di kampung, engkau berada di pasar, tidak ada ikhwan, ya, teman antum dari kalangan santri yang melihatnya, maka hendaknya tetap takut. Ya, takut kalau ya terjatuh dalam keburukan, takut. Ya, hendaknya kita seperti itu. Wal alan, begitu pula di saat antum bersama teman-teman antum, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berkata buruk, ya, berkata jorok, ya, berkata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, fa inna khairal bariyati man yakhshallaha taala. Dikarenakan bariyah ini makhluk. Makhluk yang paling baik itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhshahu illa alim. Dan tidak ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan disertai dengan ilmu, kecuali ya seseorang yang berilmu, seorang yang alim. Ya. Idzan fa khairul bariyati huwal alim. Sehingga kesimpulannya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik
adalah orang berilmu. Orang yang berilmu. Ya. Ya, saya ulangi, fa inna khairul bariyati man yakhshawlah. Ya. Yang makhluk yang paling bagus, yang paling mulia itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshawlaha min ibadihi al-ulama." Fatir ayat yang ke-28. Ya. Jadi fa inna khairul bariyati man yakhshawlah. Ya. Wa man yakhshahu ila al-alim. Ya, dalam ayat tadi. Ayat tadi apa? Innama yakhshawlaha min ibadihi al-ulama. Jadi wa man yakhshahu ila al-alim. Idzan, jadi kesimpulannya fa khairul bariyati huwal alim. Kenapa? Dikarenakan yang paling takut, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Alim. Berarti mereka siapa? Berarti mereka adalah yang paling mulia. Yang paling mulia. Nah, yang paling mulia. Nah, dan ini kemungkinan beliau mengambil faedah dari kitabnya Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Saya sebutkan berkata Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, beliau setelah menyebutkan ayat innama yakhshawlaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut ya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya para ulama. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 sampai 8. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Sampai pada firman-Nya, dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Berkata Ibnu Jama'ah, faktadot ya, maka terkandung faktadot al-ayatan. Terkandung dalam ayat tersebut. Ayat apa itu? Innama yakhshawlaha min ibadi ulama, sama ulaika humul khairul bariyah. Kemudian dzalika liman khasyiya rabbah. Anal ulama humul ladzina yakhshawna Allah. Para ulama itu hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal ladzina yakhshawna Allah taala hum khairul bariyah. Sedangkan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu makhluk yang paling baik. Apa dalilnya tadi? Ulaika hum khairul bariyah pada surat Al-Bayyinah. Ya. Wa anal ladzina yakhshawna Allah taala hum khairul bariyah. Ya. Fadalla dzalik anal ulama hum khairul bariyah. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para ulama itu merupakan makhluk yang paling mulia, yang paling baik. Ya. Jadi tadi ya inna makhshalah min ibadi ulama, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya para ulama. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyiya ulaika hum khairul bariyah. Di situ sebutkan ulaika hum khairul bariyah. Ya. Kemudian dzalika liman khasyiya rabbah. Sedangkan yang paling takut itu siapa? Para ulama. Berarti mereka ini apa? Para ulama itu khairu al-bariyah. Makhluk yang paling takut, paling baik. Kenapa? Dikarenakan mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ilmu, disertai dengan ilmu. Nah, thumma qala al-mu'allif rahimahullah taala, "Wa la yaghib an balika anal alim." Dan jangan tersamarkan, jangan terluputkan dari pikiranmu, ya, balik, ini pikiranmu. Anal alim, bahwa alim itu la yu'addu aliman illa idza kana amila. Ya, tidak dianggap sebagai ulama kecuali dia mengamalkan ilmunya. Kecuali dia mengamalkan ilmunya. Nah, tapi di sini ya yang dimaksud dengan alim di sini tidak dianggap alim, yakni alim rabbani. Apa itu rabbani? Alim rabbani itu artinya ya disebutkan Ibnu Utsaimin bahwa dia ya mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya
kemudian mengajarkan dari dasar sampai kepada ilmu yang besar. Ya. Yang dimaksud di sini apa? Tidak dikatakan alim, yakni alim rabbani, alim yang sesungguhnya. Ya. Adapun kalau tidak bodoh misalnya, maka itu bisa saja walaupun dia tidak takut. Apa contohnya? Buktinya? Buktinya sebagian orang kafir menyusun kitab yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ada kitab namanya Al-Munjid. Ada yang tahu? Kita berkata bahasa Arab. Al-Munjid. Ini sudah dicetak sebanyak 41 kali cetakan. Yang karang siapa? Seorang Kristen. Ya, Al-Munjid. Nah, berarti dia ini punya ilmu. Ya, punya ilmu. Jadi berarti yang dimaksud di sini la yu'adu aliman, yaitu ilmu apa? Alim rabbani. Alim yang sungguh-sungguh, apa yang sesungguhnya, yang hakiki, yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, ya. Nah, wala ya'malu al-alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan seseorang tidak bisa atau tidak mungkin mengamalkan ilmunya kecuali dengan dia takut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء 9. Ya, kemudian Khatib al-Baghdadi menyebutkan dengan sanadnya, ya, dalam kitabnya, ya, dengan sanadnya fulan al-fulan, ya. Kemudian bisanad fihi latifah. Latifah itu sanad yang jarang, ya, sanad yang jarang didapatkan, ya, nadirah. Latifah ini nadirah, yang jarang. Biriwayatin aba, dia meriwayatkan dari bapak-bapaknya sebanyak 9 bapak. Jadi an fulan bapak kakek dan lain sampai 9. Faqala akhbarana Abul Farad. Ya, Abul Farad, jangan dibaca Al-Fard, ya, tapi Al-Farad. Nah. Abdul Wahhab Ibnu Abdul Aziz, Ibnu Harith, Ibnu Asad, Ibnu Lais, Ibnu Sulaiman, Ibnu Al-Aswad, Ibnu Sufyan, Ibnu Zaid, Ibnu Ukainah, ya, Ibnu Ukainah. Ibnu Abdillah At-Tamimi min hifdhi, dari hafalannya. Qal sami'tu abi yaqul 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 sampai 3 sampai 9. Sami'tu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul hatafal ilmu bil amal. Jadi itu ada 9, ya. 6, ada 9, semuanya dari jalur bapak sampai ke kakek-kakeknya, ya. Hatafal ilmu bil amal. Ya, hatafa artinya itu, ya, yad'u. Yani ilmu itu mengajak kepada pemiliknya untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkan ilmunya. Fa in ajabahu, jika dia mengabulkan permintaannya, menjawab atau mengabulkan permintaannya, maka ilmunya itu akan, ya, tidak hilang, ya, tidak hilang. Wa illa, jika dia tidak mengamalkan ilmunya, irtahal, maka ilmunya itu akan hilang, Wa hadha lafdhu binahwihi marwi wa an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Lafaz ini, ya, dengan semisalnya diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Tapi sayangnya sanad ini dhaif, ya, dhaif. Naam, sanadnya dhaif. Naam.
Sanadnya dhaif. Dari Sufyan juga tidak didapatkan sanad. Ya. Nah, walaupun maknanya benar. Maknanya benar. Ya. Makna dari ini benar. Kalau ilmu itu tidak diamalkan maka akan hilang. Ya. Sebagai contoh misalnya yang menunjukkan bahwa kalau diamalkan ilmu itu akan tidak akan hilang. Akan malah menjadi kokoh pada hati seseorang. Misalnya seseorang belajar sifat salat Nabi. Ya, mendapatkan hadis sunnah. Kemudian langsung diamalkan. Tiap hari diamalkan, setiap salat diamalkan. Apakah akan hilang? Tentunya biidznillah tidak akan hilang. Berbeda misalnya seseorang menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, pergi kerja. Jarang murajaah. Maka mungkin berapa bulan sudah hilang itu hafalan. Ya, dikarenakan dia tidak amalkan. Apalagi kalau misalnya dia sudah terjatuh dalam perkara-perkara maksiat, maka tentunya ilmunya akan hilang, ya, akan hilang. Naam. Nah, di sini saya nukilkan perkataan Ibnu Al-Khatib rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, menunjukkan bahwa menunjukkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu dia dikatakan seorang alim. Beliau mengatakan al-ilmu syajaratun. Ya, al-ilmu itu seperti syajarah, seperti pohon. Wal amalu thamarah. Sedangkan amal itu seperti buahnya. Ada pohon, ada buah. Walaysa yu'addu aliman yu'addu. Ya. Ya, ain dal. Walaysa yu'addu aliman, dan tidak dianggap seorang alim, yani alim rabbani, ya. Ma lam yakun bi ilmihi amila. Ma lam yakun bi ilmihi amila. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Walaysa yu'addu aliman, tidak dianggap sebagai alim, ma lam yakun bi ilmihi amila. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu perkataan Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ya, saya ulangi, al-ilmu syajaratun wal amalu thamarah. Ilmu itu seperti pohon, wal amalu thamarah, seperti buahnya. Ya. Jadi kalau antum lihat itu pohon banyak buahnya, berarti kalau seperti itu juga kalau seseorang mengamalkan ilmunya, ya, dari berbagai perkara yang dia ketahui, maka berarti buahnya juga banyak seperti pohon. Walaysa yu'adu aliman ma lam yakun bi ilmihi amila. Nah, dan tidak dianggap seseorang itu sebagai alim jika tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma katabtu hadisan illa wa amiltu bih. Saya tidak pernah menulis satu hadis pun kecuali illa wa amiltu bih. Kecuali saya mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan hadis tersebut, ya, mengamalkan hadis tersebut. Nah, hatta marrabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam, sampai saya mendapati hadis, hatta marrabi, yang mendapati hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhijama. Nah, berhijama, bekam. Nah, dibekam. Wa atau Abu Thayyibah. Abu Thayyibah itu seorang budak dinaro. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan yang membekamnya itu 1 dinar. Dinar ini mahal di zaman ini, tentunya mahal. Ya, karena dari emas.
Maka apa berkata Imam Ahmad? Fa'ataitu al-hajjam dinaro hina ihtajamtu. Ya. Fa'ataitu al-hajjam, maka saya memberikan kepada yang membekamku 1 dinar. Bisa saya dibekam, bisa saya dibekam. Ini Imam Ahmad rahimahullah taala. Nah, kemudian berkaitan dengan itu tadi, hatafal ilmu bil amal, saya nukil berkata Ibnu Utsaimin, ya. Beliau mengatakan, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, man alima bima alim, barang siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, awrathahu lahu awrath, yakni memberikan, awrathahu lahu ilma ma la ya'lam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak dia ketahui. Ya, man alima bima alim, barang siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, awrathahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilma ma la ya'lam, ilmu yang tidak dia ketahui. Dan ini terbukti kalau antum misalnya mengajar, kemudian mengajar itu kan harus apa? Dimurojaah dulu, dilihat apa yang diajarkan, faedahnya gini-gini. Dan begitu yang disebutnya oleh Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Di saat antum misalnya khutbah, ya, dimurojaah dulu, dilihat ini yang cocok dan ini, ya. Maka itu akan menambah ilmu antum. Ternyata ada faedah. Apalagi kalau antum tulis, maka semakin kokoh ilmu antum, bertambah. Setiap faedah yang antum ketahui ditulis. Nah, dan itu berkata Ibnu Utsaimin, man amila bima alim awrathahu Allah taala ilma ma lam ya'lam. Nah, itu mungkin berkaitan dengan kitab. Kita sebutkan satu pertanyaan, ada yang bertanya, kemudian saya sebutkan kisah. Nah, pertanyaannya, ada yang bertanya, kenapa kita banyak atau sering memakai baju putih? Nah, pertama saya sebutkan bahwa yang bertanya seperti ini, masya Allah, ini jazahullahu khaira. Nah, dan ini kebiasaan salaf. Jadi salaf itu kisahnya Ubadah ibnu Walid rahimahullah, di saat melihat Jabir radhiyallahu anhu ada perkara yang belum dia ketahui, maka dia tanya. Maka Jabir memujinya. Ya, beliau mengatakan, ya, saya senang melihat seperti engkau di saat melihat saya melakukan perkara, kemudian engkau bertanya. Jadi dia senang kalau ada orang seperti itu. Itu dalam riwayat Muslim. Adapun berkaitan dengan baju putih bagi laki-laki, ya, maka itu telah datang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Ya. Pakailah pakaian putih dikarenakan itu termasuk pakaian yang paling bagus bagi kalian. Bagi kalian. Hadisnya hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Nah, kemudian berkata Ibnu Utsaimin atau sebelumnya berkata Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan al-haditsu yadulu ala masru'iyati libasil bayad. Ya, dari hadis tersebut menunjukkan disyariatkan memakai pakaian yang putih. Dalam Nailul Athar jilid 1 halaman 572. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, irsyadu, dalam hadis tersebut fi irsyadun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ila isti'malil bayadi fi libasi al-ahya'i wa fi libasi al-amwat. Dalam hadis tersebut ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
untuk memakai baju putih atau pakaian putih, ya, baik orang yang hidup ataupun orang yang telah mati. Ini maksud saya jenazah ya. Nah, kemudian ini yang saya saksikan di Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman Al-Adadi rahimahullah. Nah, kalau beliau itu pada seluruh keadaannya baju putih semua. Mau jalan, mau apa, seluruh baju putih, celana putih, imamah putih, dan seterusnya. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Ya. Kemudian setelah itu ada muridnya namanya, salah seorang mustafid namanya Syekh Khudsi. Bagi yang mau kiaman itu mungkin akan bisa dia tanya siapa itu. Muhammad Al-Khudsi. Nah. Beliau mengatakan, setelah saya mendengar dari Syekh Abdurrahman, saya tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah memakai pakaian kecuali warna putih. Dan saya ketemu waktu saya pulang itu masih memakai pakaian putih. Nah, hanya saja ini sesuai dengan keadaan. Kalau mampu, kalau ada pakaian putih, pakaian putih. Kalau tidak, pakaian yang ada. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pakaian hitam, ya, maka imamah hitam, biru, ya. Jadi kalau dimudahkan itu lebih utama baju putih, kalau tidak ada sembarang. Oleh karena itu berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, as-sawabu ana afdal at-turuqi tariqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati sannaha. Nah, yang benar, yang paling baik itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sunahkan, yaitu ayalbas ma tayassar minal libas, memakai yang mudah dia dapat, yang ada padanya. Antum ada baju hitam, pakai hitam, ya. Tapi kalau misalnya baju antum semua putih, lebih utama dalam melakukan sunnah. Ilbasu, ya, dari kata perintah, tapi perintahnya itu sunnah. Ini sebagai bimbingan. Ilbasu min thiyabikum al-bayad. Nah, itu mungkin berkaitan dengan hal tersebut, ya. Berkaitan dengan hal tersebut. Nah, semoga bagi yang mudahkan dia bisa amalkan. Nah, adapun kisahnya, nah, kisahnya mungkin satu aja mungkin karena sudah waktunya sudah. Kisahnya adalah seorang tabi'i namanya Ubaid ibn Umair. Ubaid ibn Umair. Nah, dalam kisah tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya Zammi al-Hawa. Dan dinukilkan Ibnu Qayyim juga dalam kitabnya Raudhatu al-Muhibbin. Dalam kisah tersebut, kanat imra'atun jamilatun bi Makkah. Ada seseorang wanita yang cantik, ya, seperti rembulan, ya, cantik. Nah, di Makkah. Wa kana laha zawj. Dia mempunyai suami. Fanadarat yawman ila wajhiha fil mir'ah. Di suatu saat dia melihat wajahnya di cermin. Faqalat li zawjiha, "Atara ahadan yara hadzal wajha la yuftanu bih?" Apakah antum menganggap atau apakah antum mendapatkan ada seseorang di saat melihat wajah saya ini seperti apa rembulan, ya, tidak terfitnah dengan wajah saya? Nah, qala na'am. Ada. Qalat man? Siapa itu? Qala Ubaid ibn Umair. Ubaid ibn Umair. Qalat, ya, fa'adan li fihi fala aftatinanna. Nah, izinkan saya sehingga saya, ya, fitnah, apa istilahnya, saya pengaruhi orang tersebut supaya terfitnah dengan wajah saya. Qal qad adintu lak. Saya telah mengizinkan engkau. Ya. Fa atatuhu kal mustaftiyah. Maka dia mendatangi
Ubaid bin Umair seakan-akan minta fatwa. Fakhala ma'aha fi nahiyatin min masjid al-haram. Masjid haram. Ya. Nah, maka di situ ya, mereka berdua dikarenakan bertanya, minta fatwa. Mungkin di sekitarnya ada orang yang menjaga, ya. Nah, qal fa asfarat an misli falqati al-qamar. Maka dia membuka wajahnya seperti potongan bulan, rembulan. Ya, cantikannya. Faqal, ya amatullah, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini enam. Faqal, ya amatullah. Kenapa ini? Kenapa buka wajahnya? Ya. Faqal, ini qad futintu bik. Fandur fi amri. Saya telah terfitnah dari engkau. Ini kata perempuan. Ya, maka lakukan, ya, lihat perkara saya, keinginan saya. Nah. Faqal Ubaid ibn Umair, inni sa'iluka an syai' fa in anti sadaqtini nadartu fi amrik. Saya akan bertanya kepada engkau. Jika engkau jujur dalam menjawab pertanyaan saya, maka saya akan memenuhi kemauanmu. Qalat tas'aluni an syai' ma tas'aluni an syai' ila sadaqtuk. Sesungguhnya tidak engkau bertanya dari sesuatu kecuali saya jujur padanya. Maka faqal akhbirini law ana malakal maut atak liyaqbida ruhak akan yasurruki ani qadaitu laka hadhil haja. Kabarkan kepada saya, jika malaikat datang mencabut nyawamu, apakah engkau senang kalau saya melampiaskan atau melakukan apa yang engkau inginkan? Perempuan tersebut mengatakan, Allahumma la, tidak. Qala sadaqta. Maka Ubaid bin Umair mengatakan, engkau jujur. Qal falau adkhalti au dukhilta. Naam. Falau udkhilti fi qabrik wa jalisti lil masa'alah akan yasurruki an qadaitu hajatak. Jika engkau dimasukkan dalam kuburan, kemudian engkau dibangunkan untuk ditanya oleh para malaikat, apakah engkau senang kalau saya melakukan apa yang engkau inginkan? Qalat Allahumma la, saya tidak. Qala sadaqta. Qal na'am, falau ana nas utu kutubahum la tadrina ta'khudina kitabak biyaminik aw bishimalik akana anni qadaitu laka hadhihi alhaja akana yasurruki anni qadaitu laki hadhihi alhaja. Jika seseorang dibagikan, ya, lembaran amalannya dan engkau tidak mengetahui apakah engkau akan mengambil kitab tersebut, catatan amalan tersebut dengan tangan kanan atau kiri, apakah engkau senang kalau saya melakukan apa yang engkau inginkan ini? Qalat Allahumma la. Ya. Kemudian begitu pula di saat ditimbang amalanmu, ya. Apakah engkau tidak mengetahui apakah amalan itu berat atau ringan? Apakah engkau senang kalau, ya, saya melampiaskan atau melakukan apa yang engkau inginkan? Maka mengatakan qalat Allahumma la. Setelah itu yang terakhir, jika engkau berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya, apakah senang engkau, ya, saya melakukan ini kepada engkau? Maka dia mengatakan qalat Allahumma la. Ya, maka Ubaid bin Umair mengatakan, ittaqillaha ya amatullah faqad an'ama Allahu 'alaiki wa ahsana ilaik. Maka bertakwalah engkau, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada engkau dan kecantikan. Dan, ya, maka dia faraja'at ila zawjiha fasarat min ahli ibadah. Nah, maka dia kembali kepada suaminya dan setelah itu dia menjadi ahli ibadah. Nah, dari sini
kita mengambil faedah ya di saat kita melihat wanita, atau mungkin di sana mungkin memungkinkan seseorang itu ditawari oleh seorang perempuan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diinginkan, maka pikirkan keadaan antum di perkara-perkara ini. Di saat antum meninggal, di saat kita ditanya para malaikat, apakah kita senang melakukan hal-hal tersebut? Maka dengan ini tentunya seseorang ya akan selamat dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa kita bawakan pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah di atas agamanya dimanapun kita berada, baik di saat kita berada di kampung, berada di kota dan lain sebagainya, untuk diberikan keistiqomahan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam Jannatul Al-Firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.